Tiba-tiba saja usahanya berubah drastis. Warung kecil yang tadinya sepi itu mendadak ramai bukan main. Setiap malam penuh pembeli. Bahkan ada pengunjung yang rela menunggu meski harus antre panjang. Warga sekitar yang heran pun mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah karena resep sambalnya yang beda, atau karena ikannya lebih segar daripada warung lain? Assalamualaikum. Halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, seperti biasa malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pernahkah kalian melewati jalan besar di pinggir kota, di mana di kanan kiri jalan sepi, gelap, tapi ada satu titik terang, sebuah warung sederhana yang justru selalu ramai? Begini ceritanya. Di sebuah jalur antar kota yang cukup terkenal rawan kecelakaan, berdirilah sebuah warung pecel lele sederhana. Dari luar, warung itu sebenarnya nggak ada yang istimewa. Hanya bangunan semi permanen dengan atap seng, dinding setengah papan, setengah tembok, lampu neon putih menggantung seadanya, dan beberapa meja panjang dengan bangku kayu. Kalau siang hari, terlihat biasa-biasa saja. Tapi kalau malam, ada sesuatu yang bikin orang merinding. Lampunya memang terang, tapi entah kenapa dari jauh warung itu seperti punya cahaya yang berbeda. Jalanan sekitar gelap gulita, hanya ada beberapa rumah warga yang jaraknya lumayan jauh, namun warung itu selalu mencolok. Orang lewat pasti melirik. Dan yang bikin heran, warung itu nggak pernah sepi pembeli. Padahal di sepanjang jalan ada banyak warung serupa. Ada yang jual sate, bakso, mie ayam, bahkan sama-sama jual pecel lele. Tapi entah kenapa warung ini selalu penuh. Orang antre, mobil parkir di pinggir jalan, motor berderat, bahkan kadang ada sopir truk besar yang rela berhenti hanya untuk makan di situ. Awalnya orang-orang hanya menganggap ini warung yang enak masakannya. Ya wajarlah kalau sambelnya pedesnya pas, ikannya gurih, pasti laku. Tapi semakin lama, semakin banyak hal janggal yang bikin orang mulai curiga. Salah satunya kecelakaan yang sering terjadi di dekat warung tersebut. Jalan raya di depannya lurus, mulus, tidak ada tikungan tajam. Kalau siang ramai kendaraan. Tapi anehnya kalau malam sering ada kecelakaan. Kadang motor nabrak tiang listrik, kadang tabrakan kecil antar mobil, bahkan ada juga kasus truk terguling padahal jalan sepi. Anehnya lagi, kecelakaan itu seringnya terjadi tepat di depan warung pecel lele tersebut. Orang-orang jadi mulai bergosip. Loh, kok bisa ya? Jalannya lurus, terang, nggak ada tikungan, tapi sering banget ada korban. Belum selesai di situ. Ada satu kebiasaan aneh yang selalu jadi tanda tanya. Setiap Selasa Pahing, di perempatan jalan yang nggak jauh dari warung itu, selalu ada sesaji. Biasanya berupa bunga 7 rupa, dupa, sebatang rokok yang sudah terbakar setengah, dan kadang ada kepala ayam. Yang bikin bingung, nggak ada yang tahu siapa yang menaruh sesaji itu. Pernah ada warga yang coba memperhatikan, siapa sih yang rajin menaruhnya? Tapi anehnya, setiap pagi sudah ada di sana. Seakan-akan ditaruh sebelum fajar. Dan setiap kali ada sesaji itu muncul, beberapa hari kemudian pasti ada saja kabar kecelakaan lagi. Kalau nggak motor, ya mobil. Kadang ada yang selamat, kadang ada juga yang meninggal. Orang-orang di sekitar mulai mengaitkan dua hal ini. Warung pecel lele yang selalu ramai
dan korban kecelakaan yang sering jatuh di depan warung. Mulailah muncul gosip di warung kopi, di tongkrongan bapak-bapak ronda, bahkan di ibu-ibu yang lagi belanja sayur pagi-pagi. Katanya warung itu pakai pesugihan, begitu bisik-bisiknya. Tentu saja nggak ada yang berani menuduh langsung. Pemilik warung dikenal ramah, sering senyum, bahkan suka traktir kopi kalau ada acara kampung. Tapi tetap saja rasa curiga itu makin besar, sebab terlalu banyak kebetulan yang terjadi. Orang-orang bilang kalau ada warung yang nggak pernah sepi meski di tempat sepi, apalagi kalau sering dihubungkan dengan kecelakaan, biasanya ada perjanjian tertentu di baliknya. Dan tanda paling jelas adalah sesaji Selasa Pahing itu. Dari situ cerita-cerita mulai berkembang. Ada yang mengaku pernah lewat tengah malam dan melihat warung itu masih ramai. Padahal menurutnya aneh, karena jam segitu biasanya sudah sepi. Ada juga yang bilang kalau di sekitar warung kadang terlihat bayangan hitam besar berdiri di dekat pepohonan. Apakah benar warung itu hanya warung biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, tersembunyi di balik ramainya pembeli? Cerita ini baru saja mulai, dan semakin lama, semakin jelas ada sesuatu yang tidak beres di warung pecel lele itu. Kalau di bagian awal tadi kita membahas soal ramainya warung pecel lele itu dan gosip tentang sesaji Selasa Pahing, sekarang kita masuk ke cerita-cerita yang lebih dekat yang dialami langsung oleh orang-orang yang pernah singgah atau sekedar lewat di depan warung tersebut. Kejadian pertama datang dari seorang sopir truk bernama Pak Sarwo. Beliau ini sudah puluhan tahun jadi sopir, biasa bawa barang antar kota. Jalur jalan itu sudah nggak asing lagi baginya. Nah, suatu malam Pak Sarwo mampir ke warung pecel lele itu. Katanya sih sekedar ingin makan karena lapar dan ngantuk. Awalnya biasa saja. Pesannya lele goreng sambal, lalapan, dan segelas es teh. Rasa makanannya memang enak, gurih, sambalnya pedas pas, bikin nagih. Warung juga rame, penuh orang. Tapi setelah selesai makan dan keluar warung, ada hal aneh yang membuatnya nggak bisa melupakan malam itu. Saat menuju ke truknya, Pak Sarwo merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan di samping warung itu. Dia bilang, sekilas matanya melihat bayangan besar berwarna hitam berdiri di dekat pohon beringin di pinggir jalan. Bayangan itu tinggi, tegap, tapi ketika dia menoleh dengan lebih jelas, bayangan itu hilang. Awalnya beliau mengira hanya halusinasi karena capek di jalan. Tapi begitu masuk truk, mesinnya tiba-tiba susah sekali dinyalakan. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Lalu saat berhasil menyala, terdengar suara seperti ketukan keras di bak truk bagian belakang. Pak Sarwo turun, memeriksa, tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya dia buru-buru jalan meninggalkan warung itu dengan perasaan merinding. Sejak malam itu, dia berjanji tidak akan mampir lagi ke warung tersebut. Itu baru cerita pertama. Ada lagi pengalaman seorang pengendara motor, anak muda bernama Yuda. Dia sering pulang kerja malam melewati jalan itu. Jalan rayanya sebenarnya sepi, hanya beberapa lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Nah, suatu malam saat lewat di depan warung pecel lele itu, tiba-tiba motor Yuda seperti ditarik ke arah warung. Dia kehilangan kendali, padahal jalannya lurus. Akhirnya motornya oleng dan terjatuh. Untungnya Yuda hanya lecet-lecet, tidak sampai parah. Tapi yang bikin aneh adalah, tepat sebelum jatuh, Yuda mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di pinggir jalan menghadap ke arah warung. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya pucat. Sosok itu hanya sekilas terlihat, lalu lenyap ketika Yuda jatuh. Orang-orang yang menolong Yuda pun heran. Karena jalan lurus itu seharusnya aman, tidak ada lubang, tidak ada pasir, tidak ada halangan. Dari kejadian itu, Yuda percaya bahwa kecelakaan di depan warung bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengambil pengendara lewat. Selain itu, ada juga cerita dari Bu Marni, seorang warga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari warung. Beliau sering mendengar suara aneh di malam hari. Pernah suatu kali sekitar jam 2 dini hari,
Bu Marni bangun untuk ke kamar mandi. Saat itu suasana sunyi sekali. Tapi tiba-tiba dari arah jalan raya terdengar suara seperti ayam berkokok keras. Padahal jelas-jelas masih tengah malam. Tidak hanya sekali, suara itu terdengar berulang seolah dari banyak ayam sekaligus. Tak lama setelah suara itu, muncul bau kemenyan yang menusuk hidung sampai masuk ke dalam rumah. Bu Marni tidak berani membuka jendela, hanya bisa menutup mata sambil berdoa. Dan benar saja, keesokan paginya terdengar kabar ada kecelakaan motor di depan warung. Hal-hal seperti ini bukan hanya sekali dua kali terjadi. Banyak warga yang mengaku merasakan keanehan. Ada yang melihat bayangan besar melintas cepat di sekitar warung. Ada yang mencium bau darah atau amis ikan di malam hari, padahal warung sudah tutup. Ada juga yang merasa diperhatikan oleh banyak mata ketika makan di sana, padahal saat menoleh hanya ada orang-orang biasa. Cerita-cerita itu makin memperkuat gosip bahwa warung pecel lele ini memang bukan warung sembarangan. Orang-orang percaya setiap ada kecelakaan, semakin ramai pula pengunjung yang datang. Seolah-olah ada hubungan antara nyawa korban kecelakaan dengan ramainya warung. Lama-kelamaan warga sekitar jadi makin takut. Bukan hanya takut kecelakaan, tapi juga takut kalau mereka sendiri dijadikan tumbar dari sesuatu yang gaib. Karena itu, banyak warga memilih tidak pernah makan di warung itu, meski terkenal enak. Dan satu hal yang paling bikin merinding. Setiap kali ada korban kecelakaan di depan warung itu, malamnya selalu terdengar suara tangisan lirih di sekitar jalan. Tidak jelas dari mana asalnya, tapi jelas terdengar oleh beberapa warga. Suara perempuan menangis, sayup-sayup terbawa angin malam. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang meminta korban lagi. Kalau kita dengar cerita-cerita seram tentang warung pecel lele itu, pasti muncul pertanyaan. Sebenarnya siapa pemilik warung itu? Kenapa warungnya bisa sedemikian ramai? Padahal warung-warung lain di sekitar jalan itu banyak yang gulung tikar. Nah, mari saya ceritakan sedikit tentang asal-usulnya. Beberapa tahun silam sebelum warung itu terkenal, sebenarnya pemiliknya hanyalah seorang perantau biasa. Warga sekitar menyebutnya dengan nama Pak Man. Beliau bukan orang asli desa itu, melainkan pendatang dari luar kota. Waktu pertama kali datang, Pak Man hanya membuka warung kecil sederhana. Warungnya sepi. Kalaupun ada pembeli, paling cuma beberapa pengendara yang mampir sebentar untuk minum kopi atau makan gorengan. Orang-orang masih ingat, dulu Pak Man bahkan sempat mengeluh katanya usahanya sulit jalan. Kadang harus nombok, kadang tidak balik modal. Sampai-sampai ada kabar beliau pernah berhutang ke beberapa tetangga untuk menutupi biaya sehari-hari. Namun, perubahan aneh terjadi secara mendadak. Sekitar setahun setelah membuka warung, tiba-tiba saja usahanya berubah drastis. Warung kecil yang tadinya sepi itu mendadak ramai bukan main. Setiap malam penuh pembeli. Bahkan ada pengunjung yang rela menunggu meski harus antre panjang. Warga sekitar yang heran pun mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah karena resep sambalnya yang beda? Atau karena ikannya lebih segar daripada warung lain? Tapi jawaban itu terasa janggal. Karena meskipun warung lain mencoba meniru, tetap saja mereka tidak bisa menyaingi ramainya warung Pak Man. Dari sinilah gosip mulai berkembang. Konon Pak Man pernah pergi ke sebuah tempat keramat di lereng gunung, sendirian, beberapa minggu sebelum warungnya mendadak ramai. Tidak ada yang tahu persis apa yang dilakukan di sana, tapi sejak saat itu hidupnya berubah. Ada yang bilang Pak Man melakukan perjanjian pesugihan. Ya, pesugihan. Jalan pintas mencari kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Dan katanya, jenis pesugihan yang dipilih Pak Man
adalah pesugihan yang meminta tumbal nyawa. Gosip itu semakin kuat karena ada pola yang mencolok. Setiap kali ada korban kecelakaan di depan warungnya, keesokan harinya warung selalu terlihat lebih ramai dari biasanya. Bahkan ada yang bilang, kalau korbannya meninggal, warung itu bisa sampai penuh sesak pembeli beberapa hari ke depan. Warga tua di sekitar situ pernah berbisik-bisik katanya Pak Man menjalin perjanjian dengan sosok gaib penunggu jalan itu. Sosok besar hitam legam yang sering terlihat sekilas oleh orang-orang. Syarat perjanjian itu adalah setiap waktu tertentu harus ada tumbal nyawa manusia. Kalau tidak, warungnya akan kembali sepi atau bahkan Pak Man sendiri yang jadi gantinya. Dan tumbal itu datang dari kecelakaan di depan warung. Entah bagaimana caranya, tapi korban-korban itu seolah dipanggil oleh sesuatu agar jatuh tepat di sana. Hal lain yang memperkuat dugaan pesugihan adalah sesaji Selasa Pahing. Orang-orang percaya sesaji itu adalah bagian dari syarat perjanjian. Harus ada bunga, dupa, dan ayam sebagai persembahan untuk makhluk gaib yang menjadi penunggu warung itu. Tapi tidak ada satupun yang pernah melihat langsung Pak Man menaruh sesaji itu. Aneh kan? Sesaji selalu ada, tapi pelakunya seolah menghilang begitu saja. Seolah-olah bukan manusia biasa yang menaruhnya. Ada seorang bapak tua, Mbah Karto, yang pernah bercerita sambil merokok di pos ronda. Beliau mengatakan, dulu pernah ada warga yang memberanikan diri mengintip di malam Selasa Pahing. Warga itu menunggu dari kejauhan, ingin tahu siapa yang menaruh sesaji. Tapi anehnya, menjelang tengah malam, warga itu merasa pingsan tiba-tiba. Ketika sadar, sesaji sudah ada di perempatan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengintip. Orang-orang makin yakin bahwa ada campur tangan gaib di balik semua ini. Meski begitu, anehnya Pak Man tetap hidup normal seperti orang biasa. Setiap pagi beliau belanja sayur ke pasar, menyapa tetangga dengan ramah, bahkan sering ikut arisan RT. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya sedang menanggung beban besar dari sebuah perjanjian gelap. Inilah yang bikin orang semakin merinding. Bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat begitu tenang, padahal mungkin saja setiap kali ada kecelakaan di depan warungnya, itu adalah bagian dari kesepakatan dengan makhluk gaib. Sejak saat itu, warung pecel lele di pinggir jalan ini tidak lagi dianggap sekedar warung. Bagi warga sekitar, warung itu adalah tempat yang diliputi misteri. Tempat yang enak kalau sekedar makan, tapi di balik itu ada bayangan gelap yang menuntut tumbal. Dan makin lama, makin banyak orang yang jadi saksi langsung keanehan di sekitar sana. Cerita-cerita dari mereka akan membuat misteri ini semakin jelas. Cerita tentang pesugihan warung pecel lele itu memang banyak beredar dari mulut ke mulut. Tapi ada juga beberapa orang yang mengaku mengalami kejadian aneh secara langsung. Pengalaman mereka membuat gosip tentang tumbal semakin sulit dibantah. Salah satu kisah datang dari seorang anak muda bernama Rian. Rian ini masih mahasiswa, usianya sekitar 20 tahun. Dia bukan warga asli desa itu, tapi kos di dekat sana. Karena penasaran dengan cerita sesaji Selasa Pahing, Rian iseng-iseng memutuskan untuk memfoto sesaji yang ada di perempatan dekat warung itu. Malam itu, sekitar jam 1 dini hari, Rian pulang dari nongkrong bersama teman-temannya. Dia sengaja lewat jalan itu, berhenti, lalu memfoto sesaji yang ada di perempatan itu. Sesajinya memang khas, bunga 7 rupa, dupa yang masih menyala, dan ayam yang sudah dipotong. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi begitu sampai di kos, malamnya Rian mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi berada di warung pecel lele itu, duduk sendirian, lampu neon menyala terang, tapi suasananya sepi. Di meja sebelah ada sosok tinggi besar hitam legam
duduk diam sambil menatapnya. Matanya merah menyala dan dari mulutnya keluar suara gemuruh seperti hewan mendengus. Rian terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba menganggap itu hanya mimpi. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Keesokan paginya, kamera ponselnya hang dan mati total. Saat diperbaiki, foto terakhir yang ada di galeri hanyalah foto sesaji yang ia ambil semalam. Foto itu penuh dengan bayangan hitam samar di belakang sesaji. Padahal waktu difoto, tidak ada siapapun di situ. Sejak kejadian itu, Rian jatuh sakit selama berminggu-minggu. Badannya kurus, wajahnya pucat, dan setiap malam dia selalu merasa didatangi sosok hitam dalam mimpinya. Kisah lain datang dari seorang pelanggan bernama Pak Darto, seorang pegawai swasta yang sering pulang larut malam. Suatu ketika dia mampir ke warung pecel lele itu untuk makan. Warung terlihat ramai seperti biasa. Ada banyak pengunjung, meja-meja penuh, tapi saat Pak Darto duduk, dia merasa ada yang janggal. Dia melihat beberapa orang makan dengan cara aneh. Ada yang wajahnya pucat sekali, ada juga yang matanya kosong, hanya menunduk tanpa ekspresi. Bahkan, ada seorang ibu yang sedang menyuapi anak kecil. Tapi anehnya, sendok yang diarahkan ke mulut anak itu menembus begitu saja. Seperti tidak ada tubuh di sana. Pak Darto tertegun. Saat ia berkedip, semuanya kembali normal. Pengunjung terlihat biasa, tertawa, ngobrol, dan makan seperti biasa. Dia mencoba mengabaikannya. Tapi ketika makanannya datang, ia melihat sekilas ikan lele yang terhidang di depannya bukanlah ikan biasa. Sekilas matanya menangkap bahwa itu adalah kepala manusia dengan mata terpejam sebelum kembali terlihat normal sebagai lele goreng. Pak Darto langsung kehilangan selera makan. Dia buru-buru membayar dan pergi. Sejak malam itu dia bersumpah tidak akan pernah mampir ke warung itu lagi. Ada juga pengalaman dari seorang tukang ojek pangkalan bernama Pak Wardi. Dia sering mangkal di sekitar jalan itu menunggu penumpang malam. Karena sering berada di sana, dia kadang melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Pernah suatu malam sekitar jam 11, ketika warung masih ramai, Pak Wardi melihat seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh, berjalan perlahan ke arah warung. Wanita itu tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, hanya berjalan lurus. Yang bikin merinding setiap langkahnya tidak menyentuh tanah, seolah-olah melayang. Pak Wardi sampai bergidik melihatnya. Dia mencoba mengedipkan mata, berpikir hanya salah lihat. Tapi ketika dia kembali memperhatikan, wanita itu sudah hilang. Dan anehnya, di warung, kursi yang tadinya kosong kini seperti ada yang duduk. Orang-orang yang makan tidak ada yang memperhatikan, hanya Pak Wardi seorang yang melihatnya. Sejak malam itu, Pak Wardi sering diganggu. Kadang saat menunggu penumpang, dia mencium bau anyir darah yang datang entah dari mana. Pernah juga dia mendengar suara perempuan memanggil namanya pelan, "Wardi, Wardi." Padahal jelas-jelas tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Cerita semakin menyeramkan ketika ada seorang warga, Mas Bagus, yang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang warung itu. Dia penasaran, karena banyak cerita yang simpang siur. Suatu malam dia sengaja duduk diam di sekitar warung, agak jauh, hanya untuk mengamati. Awalnya biasa saja, terlihat warung ramai, pembeli silih berganti. Tapi semakin malam sekitar jam 2, Mas Bagus terkejut. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, beberapa pengunjung yang tadinya makan di warung itu tiba-tiba berjalan keluar ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja di tengah jalan. Bukan berjalan pulang, bukan naik kendaraan, tapi benar-benar lenyap, seperti asap. Mas Bagus syok, tubuhnya gemetar. Dia tahu
Yang dilihatnya itu bukan manusia biasa. Mungkin itu adalah makhluk gaib yang ikut makan di warung tersebut. Sejak malam itu, Mas Bagus sakit keras selama beberapa bulan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia selalu mengigau menyebut kata lele, lele setiap malam. Semua pengalaman saksi ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa warung pecel lele di pinggir jalan itu memang punya perjanjian gelap. Bukan hanya kecelakaan yang jadi tanda, tapi juga kehadiran makhluk gaib yang ikut makan bersama manusia di sana. Dan yang lebih menyeramkan, meski sudah banyak cerita beredar, warung itu tetap tidak pernah sepi. Seolah-olah semakin banyak tumbal, semakin kuat pula warung itu bertahan. Meski sudah banyak gosip, banyak saksi yang bercerita, dan banyak keanehan yang terjadi, kenyataannya warung pecah lele itu sampai sekarang masih tetap berdiri. Lampunya tetap menyala terang setiap malam, meja-meja kayunya masih penuh dengan pengunjung, dan suara wajan panas menggoreng ikan masih terdengar nyaring dari kejauhan. Tidak ada yang berani benar-benar menuduh pemilik warung secara langsung. Pak Man, sang pemilik, tetap terlihat normal. Masih tersenyum, masih menyapa, bahkan sesekali bercanda dengan pelanggan. Dari luar, tidak ada tanda-tanda menyeramkan sama sekali. Tapi, warga sekitar tahu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sampai sekarang, sesaji Selasa Pahing tidak pernah terlewat. Entah siapa yang menaruh, entah dari mana datangnya, tapi setiap pagi warga selalu menemukannya di perempatan. Bunga 7 rupa, dupa, rokok, ayam, semuanya ada di sana. Seakan-akan sudah menjadi rutinitas gaib yang harus dilakukan. Dan yang lebih anehnya, setiap kali ada yang nekat membuang atau mengganggu sesaji itu, pasti ada kejadian buruk yang menyusul. Pernah ada sekelompok anak muda yang iseng menendang sesaji. Malamnya, motor mereka mengalami kecelakaan tunggal di jalan lurus, padahal mereka mengaku tidak mengantuk atau mabuk. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani macam-macam dengan sesaji itu. Kalau kita tanya pada warga, hampir semua akan mengatakan hal yang sama. Kalau ada kecelakaan di depan warung itu, jangan heran. Karena memang, sampai hari ini, jalan lurus itu masih sering memakan korban. Kadang hanya luka ringan, tapi tidak jarang juga ada yang meninggal. Yang bikin merinding adalah hampir setiap warga mendengar suara tangisan lirih dari arah jalan. Kadang seperti suara perempuan, kadang seperti suara anak kecil. Tidak ada yang berani mencari sumber suara itu. Dan anehnya, keesokan harinya, warung justru semakin ramai pembeli. Banyak orang ingin tahu, kenapa tidak ada yang melapor atau menutup warung itu? Jawabannya sederhana, takut. Warga percaya kalau ada yang mencoba ikut campur, hidupnya bisa celaka. Ada cerita tentang seorang pemuda desa yang pernah terang-terangan bilang akan membongkar rahasia warung itu. Tapi baru beberapa hari setelah ucapannya, dia mengalami kecelakaan parah di jalan lain hingga akhirnya meninggal. Sejak itu tidak ada lagi yang berani berbuat macam-macam. Lebih baik diam, pura-pura tidak tahu, daripada harus menanggung akibatnya. Hingga sekarang, warung itu tetap menjadi tanda tanya besar. Siang tampak biasa saja, tapi malam menjadi magnet yang tidak bisa dijelaskan. Pengunjung datang silih berganti, bahkan semakin lama semakin banyak. Orang luar kota yang tidak tahu cerita tentu tidak akan merasa aneh. Mereka hanya melihatnya sebagai warung pecel lele enak di pinggir jalan. Tapi bagi warga sekitar, warung itu lebih dari sekedar tempat makan. Itu adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan. Tempat di mana nyawa manusia bisa menjadi tumbal hanya untuk menjaga ramainya sebuah usaha. Hingga kini,
Tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan secara langsung bahwa warung itu memang menggunakan pesugihan. Semua hanya gosip, cerita, dan pengalaman saksi-saksi yang tidak bisa dibuktikan dengan mata telanjang. Tapi bukankah itu memang ciri khas misteri Jawa? Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sesaji yang terus muncul, kecelakaan yang terus terjadi, pengunjung yang tidak pernah sepi, dan bisikan warga yang terus beredar dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, cerita ini memberi kita pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat makmur berasal dari jalan yang benar. Ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat mata, tapi dampaknya nyata. Kalau kalian suatu hari lewat jalan sepi di malam hari dan melihat warung sederhana yang justru ramai mencolok, hati-hati. Mungkin itu hanya warung biasa, tapi mungkin juga ada sesuatu yang lain di baliknya. Dan ingatlah, setiap Selasa Pahing, jangan pernah main-main dengan sesaji yang bukan milik kalian. Karena bisa jadi, kalianlah yang akan dipanggil menjadi tumbalnya. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.